Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini kita sering mengucapkan, tetapi bagaimana? Apakah kita sudah bisa melaksanakan yang sering kita ucapkan ini? Kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak. Ya, ini mungkin Bapak Ibu bisa menilai diri sendiri. Jadi mengampuni bagi banyak orang bukanlah hal yang perkara yang mudah, seperti kita menelungkupkan tangan, seperti ini. Tidak seperti itu. Ketika kita dapat masalah kepada tiap kali ada orang yang selalu iri dengan kita, menyakiti dengan, bukan menyakiti secara fisik, tetapi menyakiti dan secara psikologisnya kita. Yang jelas kita akan merasa kecewa. Kemudian mungkin ada yang lebih kejam lagi, ini difitnah, tidak melakukan tetapi dituduh melakukan. Kemudian di dalam masyarakat biasanya itu banyak keanekaragaman sifat atau karakter orang-orang yang ada di sekeliling kita, baik itu tetangga, mungkin di lingkungan kerja, itu banyak sekali menemukan yang tidak seide dengan kita. Kadang kita ngomong dengan orang lain, tetapi orang lain ini tidak merasa kalau omongannya dia itu menyakitkan kita. Jadi kacamatanya kalau kita merasa kita disakiti, tapi sering nyakiti lo tidak merasa. Nah, itu sering terjadi. Kemudian Bapak Ibu, kita itu kalau sudah membaca Alkitab, kita seakan-akan ingin melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kenyataannya kalau kita sudah kena masalah, seakan-akan kita lupa apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan kadang lupa. Jadi bagi orang yang percaya, mengampuni adalah keharusan. Berulang kali ditegaskan dalam Alkitab bagaimana kita harus mengampuni. Ini nanti ada ayat yang bisa kita baca. Mengampuni memang hanya mudah kita ucapkan. Kadang kita tidak bisa melaksanakan. Biasanya kita sulit membayangkan, apa to manfaatnya aku mengampuni orang itu. Wis membuat saya kecewa, membuat orang menyakiti hati kita. Jadi mungkin kalau kita merasakan sakit hati itu merasakan lek roh wonge mesti ya wis liwate wis rodok piye lah, itu seakan-akan kita pengen bermanis-manis, tapi di dalam hati loh, Tuhan tahu kalau kita tidak tulus, itu Tuhan tahu ya. Biasanya kita sulit membayangkan manfaat pengampunan ketika kita merasakan sakit hati, marah karena perbuatan orang lain terhadap kita. Kesediaan untuk mengampuni orang lain akan menjadi lebih sulit jika tidak ada permintaan maaf atau bahkan pengakuan bersalah dari orang yang telah menyakiti kita. Kita tidak perlu menunggu orang lain itu memohon maaf. Seakan-akan kita merasa wis lek gak njaluk maaf, tidak ada ampun bagimu. Nah, tiada maaf bagimu.
Kesulitan dalam memaafkan seringkali disebabkan anggapan bahwa pengampunan itu merupakan hadiah bagi orang yang menyakiti kita. Mengampuni, jadi orang yang salah kita ampuni, yang dapat hadiah itu seakan-akan dia yang diampuni. Padahal orang berpikir seperti itu mungkin tidak seperti itu. Bagaimana mungkin orang sudah bersalah kepada kita lalu seenaknya minta diampuni secara cuma-cuma, gak belum minta maaf tapi kita mengampuni. Padahal sebenarnya mengampuni adalah hadiah untuk diri kita sendiri. Ketika kita memilih untuk mengampuni, kita itu menuai manfaat yang tidak terbatas dari pengampunan itu. Maka ketika Petrus bertanya, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Bagaimana jawab Yesus? Seperti pada Matius 18 ayat yang 21, Yesus memberi jawaban lain. Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 ping 7. Nah, ibaratnya ini kiasan tidak usah dihitung diping nih, pokoknya wakeh. Nah, itu. Kemudian yang ayat ke-18 ke-22, Yesus mau menyampaikan manfaat dan berkat yang tidak terbatas bagi orang yang bersedia mengampuni sesamanya. Sekarang kalau kita sudah mengetahui apa pengampunan itu artinya apa, jadi pengampunan itu seperti kalau kita memiliki kesalahan dengan orang lain, itu tindakan yang untuk melepaskan. Jadi untuk melepaskan kekecewaan dari hukuman kita dan mempercayakan semuanya kepada Tuhan, itu artinya mengampuni. Jadi tidak ada yang tersisa. Jadi masalahnya langsung beres, 0, kosong. Ya. Kalau kamus Alkitab mendefinisikan pengampunan sebagai pembatalan hutang. Kita semua percaya bahwa kita semua diampuni atas segala pelanggaran kita melalui Kristus, yaitu rela mati di kayu salib. Pekerjaan Yesus di kayu saliblah yang membatalkan hutang kita. Ada anggapan ketika kita mengampuni, keuntungan terbesar menjadi milik orang yang kita ampuni, seperti memberikan sesuatu kepada orang tersebut. Benak menyakiti langsung diampuni. Pendapat tersebut tidak sepenuhnya benar, sebab di sisi lain mengampuni sesungguhnya besar dampaknya bagi kita. Yang pertama, jadi keuntungan yang kita peroleh dengan kita memberikan pengampunan, yang pertama, kita itu diampuni oleh Tuhan. Seperti pada Matius 6 yang ayat yang ke-14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ini jelas sekali ya. Syarat utama kesalahan kita diampuni oleh Tuhan adalah dengan kita terlebih dahulu mengampuni kesalahan orang, yaitu melepaskan pengampunan bukan hanya berdampak pada pribadi kita sendiri, namun hubungannya kita dengan Tuhan. Tuhan mengasihi dan mengampuni orang-orang yang juga kita ampuni. Jadi jelas Tuhan menyediakan banyak hal positif bagi kita. Kemudian yang kedua, keuntungan yang kedua
ada perasaan lega, ada perasaan sukacita, ada damai sejahtera. Bisa kita rasakan? Sakit ya? Nah, yang jelas ketika kita melepaskan hal mengampuni, hidup kita akan terasa begitu bebas. Wes ada masalah kita bisa mengampuni, hidup kita bebas. Monggo Pak Pujiono, Bu Pujiono masuk. Kami lanjutkan ya. Hidup kita akan terasa begitu bebas, tidak ada yang membebani. Urusan kita dengan pribadi kita, dengan orang lain sudah beres, nol. Tidak ada yang menghalangi sukacita kita. Berbeda dengan orang yang masih berkutat atau masih kekeh terus memikirkan kesalahan orang lain. Tidak ada habisnya. Kalau kesalahan kita itu tetap buat dendam, semakin hari semakin tidak berkurang, malah bertambah. Apapun yang dia lakukan kita amati terus. Ya ini yang jelas, ini tidak bisa punya rasa sukacita. Keuntungan yang ketiga, hidup kita berkenan bagi Tuhan. Orang yang mengampuni tidak meninggalkan masalah hidupnya. Kesalahannya diampuni Tuhan. Hidupnya berkenan bagi Tuhan. Sangat berbeda antara kehidupan orang yang mengampuni dan tidak mau mengampuni. Jelas berbeda sekali. Jadi ini ya, yang keuntungan ada 3 yang saya temukan. Jadi kesalahan kita diampuni, ada perasaan lega, sukacita, damai sejahtera, dan hidup kita berkenan bagi Tuhan. Kemudian kalau ada keuntungan juga ada kerugian untuk kita. Apa kerugiannya? Ketika kita tidak bisa mengampuni orang lain, maka yang pertama, kesalahan kita tidak diampuni Tuhan. Seperti pada Matius 6 ayat yang ke-15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tidak mau mengampuni berdampak buruk terhadap hubungan kita dengan Tuhan. Kesalahan kita tidak akan diampuni pula, sia-sialah kita selalu berdoa. Karena itu bereskan dulu hal yang mengganjal hati kita, sehingga kita membangun hubungan baik dengan Tuhan itu dengan perasaan sukacita. Seperti pada Markus 11 ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Untuk mengampuni orang yang tidak mau mengampuni ada lagi, yaitu mendapatkan akar pahit, hidup tersiksa, tidak ada damai sejahtera. Jadi kebalikan dari yang keuntungan tadi, ada akar pahit. Jadi orang yang tidak mengampuni menyimpan kepahitan di dalam hatinya, hidupnya tidak tenang, menderita, tidak ada sukacita sama sekali. Bahkan ketika beribadah sekalipun kita merasakan ada sesuatu yang mengganjal di hati kita, terasa berat. Kehidupan orang yang tidak mengampuni terasa suram dan tiada kebebasan. Sebab itu, mari Bapak Ibu, kita selalu ada saling mengampuni, walaupun orang tersebut tidak minta maaf, tapi Tuhan tahu kita ingin mengampuni orang yang sudah menyakiti hati kita. Hal yang ketiga yaitu kita menghakimi orang. Jadi hal negatif yang kita temukan, kita itu berpikiran selalu menghakimi orang.
Ketika kita tidak mengampuni, fokus kita tertuju pada keburukan orang dan tidak melihat kekurangan diri, cenderung menghakimi orang lain, padahal tanpa dia sadari pengampunan Tuhan itu tertutup bagi dia. Marilah kita saling mengampuni, bukan saling menghakimi. Kalau di tempat WA itu ada yang selalu mengkritik tapi tidak memberi solusi, berarti bukan mengkritik itu. Tidak mengkritik dengan pedas tapi tidak memberi solusi sebaiknya bagaimana. Sampai ada di WA itu ada lowongan tukang maido berpengalaman 5 tahun, seperti itu di tempat saya. Saking hal yang terkecil pun dipaido. Iya, seperti itu di WA-nya SMP Ngeronggot itu seperti itu. Ya, SMP Ngeronggot seperti itu, tapi dibuat guyonan saja. Weh, gak enek ki sing tukang maido sing pengalamannya 5 tahun. Juga ada dari di persiapan yang kemarin Pak, pembedaan itu juga ada. Kalau ada yang mengikuti, ada itu memang apa itu. Jadi kalau kita jadi tukang paido tapi yang bukan yang hanya maido saja, tapi beri solusi. Nah, kita sharing. Kita tidak ada yang hebat di mata Tuhan, semuanya sama. Kemudian Bapak Ibu, untuk yang keempat yaitu kita membuka diri terhadap banyak dosa. Hal negatif yang kita peroleh, kita membuka diri terhadap banyak dosa. Bermula dari tidak mengampuni, selain kita menutup diri bagi Tuhan, kita juga membuka diri terhadap banyak dosa. Tidak dapat mengampuni bisa menjadi dendam, akar pahit, dengki, fitnah, berusaha membalas kejahatan. Tidak ada hal yang positif bagi diri kita ketika kita tidak mengampuni. Kita bisa menyimpan dendam, amarah hanya akan berdampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa berpositif? Mengampuni musuh itu bagaimana caranya? Kita menurut yang diajarkan Yesus Kristus itu minta tolong Tio, buka Matius 5 ayat ke-44. Matius 5 ayat yang ke-44. Minta tolong dibacakan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini jelas ya, di dalam ayat itu disuruh mengasihi musuh. Sakit apa mboten? Yang musuh itu kita anggap besti mawon. Jadi bisa ya. Kemudian ada di Lukas 6 Pak Philip monggo. Lukas 6 ayat 27 sampai 29. Lukas 6 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Ini yang saya garis bawahi, jika ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Sakit apa betul nggih? Nah, ini bukan berarti kita ditampar betul-betul ditampar nggih. Ini hanya kiasan di dalam firman Tuhan. Jadi tidak seperti kalau kita anak kecil itu ditampar-tamparan, tidak. Nggih. Terus yang kedua, jadi ini
cara mengampuni musuh itu sudah ada dasar firman-Nya di dalam Alkitab. Yang kedua itu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Bu Lili monggo, 1 Petrus 3. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-9 yang demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan atau membalas maki dengan maki, melainkan memintakan berkat, karena bagi yang demikian itu kamu sudah dipanggil, supaya kamu mendapat berkat akan menjadi warisanmu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jelas sekali kita berbuat bisa mengampuni itu ada dasar firman-Nya, dan itu sebetulnya sudah lama kita baca, tapi seakan-akan kita ya itu tadi baru mau terus lari. Marilah Bapak Ibu kita bersama-sama belajar untuk saling mengampuni, walaupun mungkin berat, namun belajar untuk mengampuni. Jangan menuntut pembalasan, namun ampunilah orang. Pembalasan adalah haknya Tuhan dan bukan hak kita. Sekalipun kita dikecewakan, jangan kita menyimpan dendam. Bahkan seringkali doa kita minta pembalasan. Itu tidak boleh. Tuhan seakan-akan disuruh membalas dendam kita. Kasihlah orang lain termasuk musuh kita, sebab yang dikehendaki Tuhan, hidupmu, kesalahanmu itu akan diampuni Tuhan. Urusan kita hanyalah mengasihi dan mengampuni. Tuhan Yesus memberkati. Maka kuat roh dan jiwaku, Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Hanya Tuhan pertolongan kita. Hanya Dia yang layak kita sembah. Dengan sayap-Mu Bapa, kami akan aman dan tenang dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh,
sudah jadi berkah. Benar Bapak Ibu, hidup ini adalah kesempatan. Mari kita gunakan kesempatan yang Tuhan sudah beri untuk melakukan segala yang Tuhan ingini, agar saatnya nanti jika kita tidak berdaya, kita sudah jadi berkat buat orang lain. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Monggo kalau ada